Pada saat melaksanakan umroh, kemana sajakah kita akan diajak berziarah? Lalu, apa sejarah dan hikmah di balik tempat-tempat tersebut? Mari kita bahas lewat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa lagi bersama saya Umi Oka El Hijrah dalam channel Bukan Ibu Biasa. Kali ini kita akan bahas satu topik yang banyak ditanyakan oleh para calon jamaah haji maupun umroh, yaitu tentang tempat-tempat yang diziarahi pada saat kita melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dalam episode kali ini kita akan membahas tempat yang akan diziarahi di kota Madinah Al-Munawwarah. Tempat apa sajakah dan apa hikmah di balik tempat tersebut? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Jangan lupa silakan dukung dulu channel ini dengan like, share, dan komen, serta subscribe bagi Anda yang baru bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih. Allah. Pada saat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, maka kita akan dibawa untuk berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, juga tempat-tempat penting. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kemudian juga untuk mengetahui sejarah keislaman pada zaman dahulu, dan juga diharapkan memberikan semangat dalam perjuangan Islam. Nah, tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh para jamaah haji maupun umroh di kota Madinah diantaranya adalah: pertama, Masjid Nabawi atau Masjid Nabi. Masjid ini tentu saja adalah tempat terspesial daripada kota Madinah, karena merupakan salah satu masjid suci di antara 3 masjid yang direkomendasikan untuk dikunjungi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis, tidak ditekankan untuk berkunjung kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karenanya mengunjungi Masjid Nabawi adalah salah satu bagian melaksanakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi tambahan hadis yang menguatkan kita untuk berkunjung ke Masjid Nabawi ini adalah: salat di masjidku ini lebih utama 1000 kali dibandingkan dengan salat di masjid lainnya, kecuali di Masjid Al-Haram. Dan salat di Masjid Al-Haram lebih utama 100.000 kali dibandingkan dengan salat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Tempat berikutnya yang biasa dikunjungi yang masih merupakan bagian daripada Masjid Nabawi adalah Raudhah atau Raudhah Al-Jannah. Raudhah adalah sebuah tempat di Masjid Nabawi yang letaknya di antara rumah Nabi dengan mimbarnya. Rasul bersabda, "Tempat di antara rumahku dan mimbarku adalah sebuah taman di antara taman-taman surga." Kita bisa berkunjung ke tempat Raudhah ini dengan jadwal-jadwal tertentu. Kemudian juga sekarang ada aturan untuk memasuki Raudhah ini. Semoga Anda bisa menjadi bagian yang beruntung masuk ke Raudhah. Tempat berikutnya yang akan dikunjungi pada saat kita berziarah adalah tentu saja tempat termulia, yaitu makamnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah yang paling berjasa pada hidup kita, kemudian paling dirindukan oleh kita syafaatnya kelak. Pada saat kita memasuki area pemakaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita disunahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatullah, warahmatullahi wabarakatuh. Sampingan dengan kubur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah
makam dua sahabat beliau. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dengan berziarah kepada makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan merasakan rasa cinta yang luar biasa kepada beliau, merindukan kebersamaan bersama beliau, dan merindukan kita ingin bersama-sama dengan beliau nanti di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tempat berikutnya yang diziarahi di Madinah adalah kuburan Baqi atau pemakaman Baqi. Pemakaman ini tidak jauh daripada posisi Masjid Nabawi, yaitu letaknya di sebelah timur Masjid Nabawi. Di situ pula ada kuburan Sayyidina Utsman bin Affan, para istri Nabi dan putra-putra beliau juga di sana. Mengunjungi kuburan Baqi akan mengenangkan kita pada kegigihan tentara-tentara Islam yang telah melukis sejarah kegemilangan Islam dengan tetesan darah mereka. Tempat berikutnya adalah Masjid Quba. Masjid Quba terletak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Penduduk Quba ini adalah termasuk orang-orang pertama yang menyongsong kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah ke Madinah. Masjid Quba inilah yang pertama-tama beliau dirikan di kota Madinah. Masjid ini pada awalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Di tempat inilah salat berjamaah diadakan secara terang-terangan untuk pertama kalinya. Beliau menganjurkan kita agar berziarah ke Masjid Quba ini. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad Nasai dan Ibnu Majah. Berikutnya adalah Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain adalah salah satu masjid terkenal di Madinah. Masjid ini mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah. Masjid Qiblatain adalah masjid yang terkenal di mana Nabi diperintahkan untuk mengubah arah sholatnya dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Ada beberapa masjid yang berada di sekitar Masjid Nabawi yang bisa kita kunjungi, yaitu Masjid Abu Bakar. Masjid ini memang berukuran tidak terlalu besar, tetapi bentuknya cukup menarik. Sama seperti masjid lainnya, Rasulullah dahulu kala juga pernah melaksanakan sholat id di masjid ini dan sekarang menjadi monumen saja. Berikutnya adalah Masjid Gomamah. Gomamah dalam bahasa Indonesia berarti mendung. Masjid ini dinamakan mendung karena dahulu Rasulullah pernah sholat id di area ini. Dan selama sholat id berlangsung, ada awan mendung yang selalu berada di atas area masjid ini. Subhanallah. Anda bisa pergi ke Masjid Gomamah ini hanya dengan berjalan kaki saja ya, karena jaraknya sangat dekat dari Masjid Nabawi. Berikutnya Masjid Ali bin Abi Thalib. Letaknya lurus dengan pintu nomor 7 Masjid Nabawi. Dahulu Rasulullah pernah melaksanakan sholat id berjamaah di masjid ini. Sekarang masjid ini tidak difungsikan lagi sebagai masjid untuk sholat, tetapi hanya dijadikan untuk monumen saja. Berikutnya adalah Masjid Imam Bukhari. Pada zaman dahulu, Imam Bukhari mengumpulkan hadis Rasulullah SAW di rumahnya yang kemudian dijadikan masjid. Masjid ini merupakan masjid yang dekat dengan Masjid Nabawi dan masih digunakan untuk sholat. Berikutnya adalah kunjungan ke tempat yang ini disukai sama jamaah perempuan ya, yaitu ke kebun kurma. Di manakah kebun kurma itu? Lokasinya masih di dalam kota, dekat sekali dengan Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Jaraknya sekitar 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Konon katanya kebun kurma ini masih peninggalan daripada sahabat Abdurrahman bin Auf, ya. Dan di sini Anda bisa menyaksikan berbagai macam jenis kurma ada di sini. Termasuk jika Anda memiliki budget, Anda bisa berbelanja sebanyak-banyaknya kurma di kebun ini. Tempat selanjutnya adalah Jabal Uhud atau Gunung Uhud.
juga pemakaman Uhudnya. Jabal Uhud adalah sebuah gunung di utara Madinah dengan ketinggian sekitar 350 meter. Jabal Uhud memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan Jabal Uhud adalah salah satu bukit yang dijanjikan kelak akan ada di surga. Masya Allah. Sini dimakamkan sekitar 70 pasukan muslim yang gugur pada saat terjadinya perang Uhud. Berikutnya adalah Masjid Bir Ali. Masjid ini terletak sekitar 10 km dari kota Madinah. Di masjid inilah para jamaah umroh maupun haji biasanya mengambil miqat atau mengambil niat pada saat akan melaksanakan umroh. Bir Ali berada di lembah yang pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan nama Lembah Aqiq. Kemudian didirikan masjid, yaitu Masjid Bir Ali yang dulunya bernama Zul Hulaifa. Tempat yang juga penting yang biasa dikunjungi oleh jamaah umroh adalah percetakan Al-Quran Madinah. Percetakan Al-Quran ini merupakan percetakan Al-Quran terbesar di dunia, yang merupakan tempat di mana dicetaknya banyak sekali Al-Quran. Di sini dicetak sekitar 18 juta salinan Al-Quran per tahun. Wow, Masya Allah. Tempat ini didirikan pada tahun 1980 dan secara umum sudah memproduksi lebih dari 300 juta eksemplar Al-Quran dan mendistribusikannya ke berbagai negara di seluruh dunia. Biasanya pada saat jamaah berkunjung ke percetakan Al-Quran ini, kita akan diberikan oleh-oleh souvenir dari percetakan Al-Quran berupa satu buah mushaf Al-Quran. Kita bisa memilih mau yang ukuran kecil atau yang ukuran besar. Alhamdulillah, dan semua dibagikan secara gratis. Nah sahabatku, itulah tempat-tempat yang biasa diziarahi oleh para jamaah haji maupun umroh pada saat mereka berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwaroh. Tidak semuanya mungkin bisa dikunjungi, hanya beberapa, tergantung travel yang akan membawa Anda. Tetapi semoga informasi ini menjadikan rujukan, bisa Anda kunjungi suatu saat jika Anda berangkat ke kota Madinah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.